Ketika kita merasakan kecewa, maka kita akan sedih. Ketika kita merasakan bahagia, maka kita akan senang. Terkadang, kita merasakan keduanya di saat yang bersamaan. Kesedihan yang menyenangkan, atau kesenangan yang menyedihkan. Mungkin untuk beberapa orang, akan sulit memahami ini. Akan tetapi, memang seperti itulah sistem keseimbangan itu dibangun, di saat satu elemen itu dihilangkan, maka justru akan menimbulkan bencana besar. Mayoritas manusia berada pada titik ini, yaitu menginginkan segala sesuatu berjalan dengan baik, tanpa memperhatikan dampak buruk dari keinginannya tersebut. Pernahkah terbesit dalam hati seperti ini? Jika pernah, maka beruntunglah kalian yang diberikan hikmah berupa kesadaran. Ingatkah kalian ketika Nabi Sulaiman memenjarakan seluruh iblis agar tidak mengganggu manusia? Atau ketika itu Nabi Sulaiman memiliki keinginan tertentu agar bumi ini berjalan dengan yang baik-baik saja, tapi Allah menegurnya bahwa itu tidak akan membuat baik, justru akan terjadi sebaliknya. Beberapa saat kemudian, Nabi Sulaiman ditampakkan kepada akibat dari keinginannya. Nabi Sulaiman melihat kondisi orang-orang sekitar menjadi taat beribadah, pasar-pasar sepi, dan semua orang tidak ada yang melakukan pelanggaran. Semua fokus pada ibadah dan kebaikan. Lalu Nabi Sulaiman merasa kebingungan sendiri akibat keinginannya tersebut, dan meminta kepada Allah untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Dari situ, kita akan melihat kenapa keseimbangan itu terletak pada komposisi takaran baik dan buruk yang pas di mata Allah. Ketika kita memiliki sebuah keinginan dari kebaikan tertentu, selalu persiapkan diri kita untuk menerima juga konsekuensi buruknya. Karena itu adalah sebuah mega sistem yang sengaja dirancang oleh Allah untuk menjaga keseimbangan dalam dunia ini. Dan itu yang akan menjadi parameter bahwa kita akan tergolong ke dalam golongan yang mana. Ini adalah sebuah prinsip dasar yang tidak bisa ditolak oleh seluruh makhluk di bumi, termasuk bangsa jin dan malaikat. Allah akan tampakkan sebagian dampak jeleknya ketika kita melanggar sebuah batasan tertentu walaupun itu baik, tapi di sisi lain, Allah akan tunda konsekuensi itu sampai datang sebuah sebab yang menjadi alasan suatu keburukan itu harus terjadi. Dalam kisah itu terdapat hikmah besar, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu. Dan kenapa malaikat bertanya kepada Allah perihal penciptaan manusia, yang konon manusia dibekali hawa nafsu. Para malaikat khawatir, bahwa manusia akan menciptakan kerusakan yang besar di muka bumi, tapi Allah menjawab keraguan malaikat dengan berkata, "Aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui." Dan, dalam ayat yang lain Allah sampaikan, belum tentu yang kamu anggap baik itu adalah baik bagimu, dan belum tentu yang kamu anggap buruk itu adalah buruk bagimu. Kita akan bisa menemukan hikmah. Kenapa Allah utus Nabi dan Rasul di tengah-tengah manusia sebagai penuntun jalan manusia? Allah jadikan iblis sebagai penuntun orang-orang yang tersesat, dan Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman. Sesungguhnya, yang terjadi di hadapan kita ini adalah hal yang sangat lumrah dan memang harus terjadi demi terjaganya mekanisme keseimbangan. Akan tetapi, hawa nafsu pada diri kitalah yang membuat kita bertindak berlebih-lebihan ketika menyikapi sebuah kesedihan atau kesenangan. Padahal itu semua memang semu. Dan hanya sebatas mekanisme alam untuk menyaring dan menggolongkan kita termasuk ke dalam golongan mana. Dengan cara itulah, Allah jadikan kita umat pertengahan untuk melatih kita agar benar-benar memahami hikmah apa yang terkandung di dalamnya. Kita adalah umat pertengahan antara yang baik dan yang buruk, dan bisa diarahkan dengan perangkat-perangkat yang ada, seperti diutusnya Rasul dan Iblis sebagai penggodanya. Subscribe channel ini agar kita lebih bisa mendalami tentang hidup, dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi.